Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aklis atau Akal Islamic School adalah sebuah boarding school di bawah sebuah yayasan pusat peradaban Islam yang akan membawa siswa-siswinya kepada anak-anak yang akan membawa peradaban gemilang ke depan dengan karakter pemimpin yang cerdas tapi juga unggulan namun berbasis Al-Quran. Bagi saya, mereka bukan cuma sekedar orang cerdas yang memimpin dan membawa peradaban dengan Al-Quran, tapi bagi saya mereka adalah juga anak-anak saya yang saya doakan, selalu saya sertakan dalam doa-doa saya. Tapi saya juga akan bertanggung jawab untuk mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang kuat ke depan, menjadi pengusung peradaban yang kuat ke depan, dan untuk melengkapi kehidupan sosial mereka yang seimbang, maka kami sertakan beasiswa 50 yatim. Anak-anak yatim yang berhak mendapatkan beasiswa untuk kami gabungkan di Aklis, dan ini akan memberikan sebuah lingkungan sosial yang sangat mendidik buat mereka. Karena itu, bergabunglah, mari masuk. Ayah dan bunda, kita bersama-sama membangun generasi saleh dan salihah yang menjadi jembatan surga kita kelak dan membawa umat ini dan umat di dunia kepada peradaban yang lebih gemilang. Saya juga bertanggung jawab membawa mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional, dan insya Allah mereka mudah-mudahan juga akan menjadi anak-anak akhirat kita yang akan menjadi jembatan surga para ayah dan bunda, dan mereka akan berjuang menjadi anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pusat Peradaban Islam, maka fokus utama dakwah kami adalah di bidang pendidikan. Alhamdulillah, dari pendidikan menengah sampai kepada pendidikan tinggi sudah kami bangun. Ternyata tuntutan pendidikan dasar dan usia dini menjadi hal yang lebih penting lagi untuk kami lakukan. Kami memulai membangun lembaga pendidikan dasar dan juga untuk usia dini. Pendidikan ini akan menjadi satu lahan dakwah baru bagi kami di dunia anak. Tentu sekolah formal di tingkat dasar sangat penting bagi anak-anak. Selain keterampilan akademik yang akan mereka dapati, begitu juga di sini anak-anak belajar tentang bagaimana mempersiapkan masa depan, baik dari sisi life skill, juga dari sisi karir mereka ke depan. Sejak kecil kita bentuk mental anak-anak yang berwawasan sebagaimana tujuan dari sebuah pendidikan dasar, bahwa mereka adalah kader-kader bangsa, kader-kader umat, kader-kader masyarakat, kader-kader kita semua yang harus menjadi penerus pembangunan bangsa, agama, dan negara kita. Sebagaimana juga menjadi amanah Undang-Undang Dasar tentang pendidikan. Semoga ini menjadi legasi, menjadi warisan istimewa bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama kami. Karenanya, mari bergabung bersama tim yang hebat ini yang akan memberikan warisan, melahirkan generasi penerus risalah Rasulullah SAW. Dan inilah sebetulnya fondasi kita membangun tatanan sosial ilahiyah dari sudut pandang masyarakat. Dan semakin banyak SD yang kita bangun, semakin pula terbuka lebar kesempatan buat anak-anak Indonesia atau luar Indonesia yang bisa belajar pendidikan dasar di sini. Dan ini berarti kita sudah membuat warisan yang lebih mewah ketimbang tanah dan bangunan. Walau tentu dengan berwakaf tanah dan bangunan, kita tentu akan mendapatkan pahala besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah setiap anak yang belajar di atas tanah yang kita wakafkan, setiap anak yang belajar di sekolah yang kita wakafkan berikut semua perlengkapannya,
maka kita pun mendapatkan pahala kebaikannya. Saya mengajak kepada siapapun yang ingin bergabung di sini. Ini adalah wahana perjuangan kita bersama, bukan untuk memperkaya diri. Saya tidak bermimpi punya penghasilan untuk memperkaya diri dari sini. Jangankan mimpi punya kekayaan dari sini, minta gaji pun tidak ada harapan dari saya. Maksud saya bahwa kami bekerja di sini, mudah-mudahan liwajhillah. Walaupun ada yang mendapat gaji dari sini, mendapat bayaran dari sini, atau harus ada yang membayar, itu kan kita kembalikan lagi demi tujuan utama kami membangun pendidikan dasar, yakni membangun generasi Qurani yang akan membangun peradaban dengan Al-Quran. Saya Bakhtiar Nasir mengajak semua, ayo bergabung di lahan dakwah jihad pendidikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dengan bacaan yang Quran bisa menambah keberkahan kita di saat pada badai. Selanjutnya ada sesuatu dari kelas sekolah SMA khusus untuk Nadia Putri Kobara di SSMSC pada usia dia yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran khalaqal insana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim. Allahumma titip sedekahha wa zakah anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ayat yang tersebut di suaranya. Aklis. Berapa ini? Aklis. Semangat lagi. Lalu Mas, kenapa lagi? Oke, hari ini kita mau ngapain? Tahlil itu intinya adalah
tapi Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sudah ada target mau ngapain di Ramadan? Siapa yang mau khatam di Ramadan sekali? Mau khatam Quran sekali di Ramadan? Gak ada yang mau? Mana ada sudah ada tangan-tangan. Yang mau khatam sekali di mana? Yang mau khatam 2 kali? Gak ada yang mau khatam 3 kali. Masya Allah, khatam 4 kali. Masya Allah. Teman-teman, kita semua sudah kami bahas. Ternyata tuntutan pendidikan dasar dan usia dini menjadi hal yang lebih penting lagi untuk kami lakukan. Kami memulai membangun lembaga pendidikan dasar dan juga untuk usia dini. Pendidikan ini akan menjadi satu lahan dakwah baru bagi kami di dunia. Tentu sekolah formal di tingkat dasar sangat penting bagi anak-anak. Selain keterampilan akademik yang akan mereka dapati, begitu juga di sini anak-anak belajar tentang bagaimana mempersiapkan masa depan, baik dari sisi life skill, juga dari sisi karir mereka ke depan. Sejak kecil kita bentuk mental anak-anak yang berwawasan sebagaimana tujuan dari sebuah pendidikan dasar, bahwa mereka adalah kader-kader bangsa, kader-kader umat, kader-kader masyarakat, kader-kader kita semua yang harus menjadi penerus pembangunan bangsa, agama, dan negara kita. Sebagaimana juga menjadi amanah Undang-Undang Dasar tentang pendidikan. Semoga ini menjadi legasi, menjadi warisan istimewa bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama kami. Karenanya, mari bergabung bersama tim yang hebat ini yang akan memberikan warisan, melahirkan generasi penerus risalah Rasulullah SAW. Dan inilah sebetulnya fondasi kita membangun tatanan sosial ilahiyah dari sudut pandang masyarakat. Dan semakin banyak SD yang kita bangun, semakin pula terbuka lebar kesempatan buat anak-anak Indonesia atau luar Indonesia yang bisa belajar pendidikan dasar di sini. Ini berarti kita sudah membuat warisan yang lebih mewah ketimbang tanah dan bangunan. Walau tentu dengan berwakaf tanah dan bangunan, kita tentu akan mendapatkan pahala besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah setiap anak yang belajar di atas tanah yang kita wakafkan, setiap anak yang belajar di sekolah yang kita wakafkan, berikut semua perlengkapannya, dan kita pun mendapatkan pahala kebaikan. Saya mengajak kepada siapapun yang ingin bergabung di sini. Ini adalah wahana perjuangan kita bersama, bukan untuk memperkaya diri. Saya tidak bermimpi punya penghasilan yang memperkaya diri dari sini. Jangan kami kaya dari sini. Minta gaji tidak ada dari saya. Maksud saya bahwa kami bekerja di sini. Mudah-mudahan diwajibkan. Walaupun ada yang mendapat gaji dari sini, mendapat bayaran dari sini, itu harus ada yang berbuat baik. Itu kan kita kembalikan lagi demi tujuan utama kami, membangun pendidikan dasar. Jadi membangun generasi Qurani yang akan membangun peradaban dengan Al-Quran. Saya Bakhtiar Nasir mengajak semua, ayo bergabung di lahan dakwah jihad pendidikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian berkesempatan
Ternyata dan usia ini menjadi hal yang penting dari memulai membangun lembaga pendidikan dasar dan juga untuk usia ini. Pendidikan ini akan menjadi satu bahan dakwah baru bagi kami. Baik dari sisi lasik juga dari sisi mereka sejak kecil
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hansa Muhammadi dari kelas 12 yang insya Allah akan mengudarakan sosial hari ini yang bertema berislam sampai mati, matilah membawa Islam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pemateri hari ini. Pemateri kita pada hari ini bernama Ustazah Miftah Fathia Azhara, SSN PDI. Beliau lahir di Sydney 23 November 1987. Status beliau menikah. Asalnya dari DKI Jakarta, sekarang berdomisili di pesantren Quranic College Jalan Cipanjang. Riwayat pendidikan beliau S1 di sekolah di ilmu ekonomi di Dharma Widya jurusan akuntansi, dan pada bulan Agustus tahun 2002 kemarin beliau telah menyelesaikan magister di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Jakarta jurusan pendidikan Islam. Jabatan beliau sekarang adalah Wakil Mudir Asisi Arab dan juga Ketua Admin Keuangan. Beliau bergabung di Akal pada tahun 2009. Langsung saya, kita sambut Ustazah Miftah dengan takbir. Pakai ini juga. Ustazah, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa ya? Saya sedang mendidik, sedang membina anak-anak kaderisasi Quran yang dimana para santrinya akan menjadi bapak-bapak calon guru pengajar Al-Quran yang akan disebar di Indonesia bahkan sampai di dunia. Masya Allah. Kayaknya gak bisa berlama-lama nih, kita langsung aja setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Yang saya hormati Kepala Sekolah Aklis SMA Ustazah Nadia Fabiani, teman seperjuangan kami dalam di bidang pendidikan Yayasan Akal, Ustaz Nurul Rizki, Kepala Sekolah SMP Aklis yang kami hormati, Direktur Aklis Dr. Edi Sutarto MPD yang merupakan guru untuk kami, para pejuang-pejuang pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Pusat Peradaban Islam. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini Ustazah diminta untuk mengisi di depan para pejuang-pejuang ilmu, para talibul ilm yang Masya Allah cantik, salihah, dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Hari ini kita bermajelis ilmu dan mudah-mudahan bisa menjadi nasihat juga untuk saya. Agak malu sepertinya memberikan materi ini karena di depan saya ada Ustazah Nadia juga yang mungkin ilmunya lebih mumpuni. Namun bismillah, semoga hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan tentang tema Ramadan tahun ini, yaitu berislamlah sampai mati dan matilah dalam keadaan Islam. Bercerita tentang tema tersebut sangat banyak
kisah para pejuang-pejuang muslimah yang beliau mempertahankan keimanannya dalam Islamnya. Namun sebelum sampai situ, Ustazah akan coba memberikan pembahasan open mindset tentang tarhib Ramadan itu apa sih, Ustazah? Ustazah sudah bikin slide. Ya, biasanya Ustazah dipanggilnya Ummi Mita atau Ummi Giza. Berdomisili di Ar-Rahman Quranic College, dan Ar-Rahman Quranic College adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pusat Peradaban Islam, khusus untuk kakak-kakak kalian yang lulusan SMA dan mereka yang akan nantinya melanjutkan penerus risalah Rasulullah melalui pengajaran Al-Quran. Sangat banyak alumni-alumni EKISI yang sudah tersebar di lembaga-lembaga pendidikan dan di RTQ yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Ustazah diberikan kesempatan untuk bisa mengisi materi tarhib Ramadan di sekolah Aklis yang Masya Allah kemarin Ustazah di Magister Pendidikan, Ustazah mengambil penelitian tentang sekolah berbasis asrama di Aklis Putri. Jadi Ustazah sangat berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat Aklis Putri khususnya, karena disinilah titik sejarah penulisan Ustazah juga sampai akhirnya Ustazah bisa menyelesaikan Magister Pendidikan Islam di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Tarhib, rahaba yarahibu tarhiban. Ya. Yang bisa diartikan menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. Yang seperti kita tahu besok lusa kalau keputusan beberapa pemerintah sendiri jelas apakah hari Kamis atau Jumat, namun secara general Ustazah mengambil yang sudah keluar bahwa Kamis itu akan Kamis atau Jumat sudah masuk malam tarawih atau malam 1 Ramadan, di mana kita diperlukan sebagai seorang hamba-hamba Allah dalam mempersiapkan mental, dalam mempersiapkan fisik, dalam mempersiapkan hati secara terbuka, secara ikhlas dalam melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Masya Allah, sangat luar biasa di Ramadan tahun ini, insya Allah, karena kita sudah lepas dari ujian Allah. 2 tahun kemarin kita diberikan ujian COVID, di mana-mana semuanya online, dan mungkin ada sebagian para pemateri-pemateri, guru-guru kalian yang hanya bisa mengajar online. Hari ini Ramadan tahun ini alhamdulillah Allah berkahi, kita bisa bersama-sama menjalankan bulan Ramadan di pesantren Aklis Islamic School 1 Jonggol. Artinya kalian akan berpuasa tidak sama bunda, tidak sama ayah, tidak sama umi, tidak sama abi di rumah, tapi sama para teman-teman kalian, para ustazah yang akan 24 jam membersamai kalian bulan Ramadan di pesantren. Sungguh luar biasa kalau kita melaksanakan persiapan bulan Ramadan di pesantren, karena feel-nya biasanya lebih dapat untuk bisa saling berlomba-lomba membangunkan sahur, tahajud, tarawih, tilawah sama-sama, buka puasa sama-sama. Mungkin ada sebagian di sini pengalaman yang sangat pengalaman pertama, dan mungkin bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga, karena hal ini tidak akan kalian dapat ketika kalian menyelesaikan lembaga pendidikan di luar pesantren. Artinya seperti dari kecil kalian biasanya buka dengan makanan-makanan kesukaan kalian, sahur dengan makanan request kalian yang akan dimasakkan oleh bunda atau ayah. Namun hari ini di pesantren kalian akan memakan apa yang pesantren siapkan, kalian akan menyantap buka puasa apa yang sudah ma'had siapkan. Maka dibutuhkan keterbukaan, keikhlasan hati untuk menerima dan selalu bersyukur.
dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh pesantren. Maka tadi terhib, kita sama-sama menyambut, kita sama-sama menerima dengan penuh kelapangan, menerima dengan lapang, dibangunkan lebih awal untuk tahajud sama-sama, menerima dengan lapang, akan banyak target tilawah mungkin karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana kalian diwajibkan untuk bertilawah dan khatam berkali-kali di lembaga pendidikan Yayasan Pusat Peradaban Islam, dan kalian akan dibukakan hatinya untuk bisa menerima semua yang sudah Allah tetapkan, seperti itu. Selanjutnya, jadi kalian sudah paham apa itu tarhib. Tarhib Ramadan. Ramadan adalah bulan kemuliaan yang biasanya durasinya 1 bulan. Artinya kita perlu mempersiapkan segala-segalanya untuk bisa masuk di bulan kemuliaan itu dengan maksimal. Slide selanjutnya, goals Ramadan apa sih yang kira-kira kalian akan targetkan untuk mempersiapkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa atau muttaqin? Yang pertama, kalian harus memiliki 3 poin catatan penting yang bisa kalian jalankan dan kalian bisa goalskan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan. Neraka sedang ditutup oleh Allah. Allah sangat berdermawan di bulan Ramadan karena pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan Allah melipat gandakan semua pahala yang kalian lakukan, apapun yang akan kalian lakukan di bulan Ramadan. Bisa sampai 70 sampai 600 kali lipat untuk semua kebaikan yang akan kalian lakukan di bulan Ramadan, dan semua pengampunan, semua doa pertaubatan yang akan kalian lakukan, dosa-dosa masa lalu kalian bisa kalian bersihkan di bulan Ramadan. Makanya dibilang bulan maghfirah. Momen detoksifikasi hati. Apa sih detoksifikasi? Ada yang tahu? Detoksifikasi itu seperti membersihkan, mengeluarkan semua racun-racun yang ada di dalam hati. Misalnya sebelum Ramadan kok di hati kalian itu masih ada rasa iri, dengki, suka membicarakan teman, misalnya bergibah, yang memang jelas-jelas sudah dilarang ya di dalam Al-Quran. Di surat Al-Hujurat ayat 12, bagaimana kalau kita membicarakan teman di belakang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kan gak enak ya rasanya. Maka detoksifikasi itu penting untuk kalian lakukan di bulan Ramadan. Semuanya harus lebih ikhlas lagi, hatinya lebih plong lagi. Iri dalam Islam cuma boleh 2, iri terhadap penghafal Quran atau iri terhadap orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan yang satu lagi, ada yang pernah tahu? Iri terhadap orang-orang yang mencintai orang tuanya. Jadi kalian boleh iri kalau teman-teman kalian bertilawah dan khotam berkali-kali. Ih, keren banget sih, pengen deh kayak Anti. Gimana sih caranya? Boleh iri. Misalnya iri sama teman kalian yang 30 juz, gampang banget murojaahnya, mungkin hafalannya gampang banget. Ih, anak iri deh, gimana sih caranya biar cepet-cepet mungkin hafalan? Boleh tanya langsung sama yang sudah melaksanakan kelebihan-kelebihannya. Itu diperbolehkan dalam Islam kalau iri, tapi di luar dari itu tidak boleh. Itu saatnya bulan Ramadan kalian mendetoksifikasi hati-hati kalian agar tidak iri sama teman. Misalnya teman kalian punya sesuatu yang lebih, handphonenya lebih keren, iPhone terbaru misalnya, iPhone Pro Max misalnya, sementara handphone kalian mungkin yang masih Oppo atau apa. Nah, nggak boleh tuh iri, tapi justru kita
menghilangkan rasa itu dengan cara bersyukur dengan apa yang sudah orang tua kalian berikan. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan orang tua kalian dalam mencari nafkah betul-betul di luar dari jangkauan pemikiran kalian. Orang tua itu bisa melakukan apa saja, yang penting anaknya bisa mempunyai apa yang diinginkan. Jadi bersyukur, terbiasa hatinya untuk bersyukur, menerima apa yang Allah beri, dan orang tua memberikan pasti yang halalan thayyiban, agar kalian bisa menjadi anak-anak salihah, anak-anak yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan maghfirah, momen detoksifikasi hati. Hatinya udah bersih, hatinya sudah mulai tenang. Tadi kalau hati bersih itu positif vibes-nya itu akan keluar dari diri kalian. Kalian akan lebih mudah tersenyum, kalian akan coba lebih mudah untuk membantu teman kalian yang susah. Kalian akan coba mulai sering berbagi apapun yang kalian punya. Misalnya Ramadan ini bulan yang benar-benar diwajibkan kita untuk bersedekah. Selain sholat, puasa, di bulan Ramadan inilah kalian harus sudah punya mindset, sudah punya perencanaan. Misal kalian punya uang jajan 500.000, ya kalian harus udah tuh memikirkan teman-teman kalian yang kira-kira di sekeliling kalian yang buka puasanya mungkin masih kurang atau butuh dibantu. Nah, disinilah momen-momen saatnya kalian berbagi apa-apa saja yang kalian punya kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Kalau misalnya ustazah di Aklis semuanya alhamdulillah sudah terpenuhi dan sudah cukup, boleh bikin perencanaan untuk bisa mengundang orang-orang yatim, duafa yang di sekitar sini untuk kalian bantu dengan uang jajan kalian sendiri. Itu adalah pelajaran proses pendidikan agar kalian terbiasa untuk bisa mengeluarkan sedikit harta kalian untuk di jalan Allah, agar kalian seperti tema di atas meninggal dalam keadaan Islam. Artinya kalian tidak meninggalkan sedekah yang sudah kalian latih sejak dini. Kenapa? Karena mati dalam keadaan Islam atau berislam sampai mati, kita tidak ada yang pernah tahu umur, kita tidak pernah tahu ketentuan Allah kalian akan meninggal hari ini 20 tahun ke depan. Karena umatnya Rasulullah itu biasanya maksimal 83 atau 63, selebihnya lewat dari situ. Masya Allah, itu berarti bonus dari Allah untuk lebih banyak lagi untuk berdakwah di bumi. Maka kita tidak pernah tahu umur, biasakan untuk melakukan sedekah ini sebagai pengganti permohonan ampun kepada Allah dan dimudahkannya urusan kalian sama Allah. Niatkan sedekah kalian misalnya untuk dimudahkan dalam menghafal juz 5 misalnya dengan sedekah itu. Jadi ada niat-niat hati kalian yang mulia dalam bulan Ramadan dalam pengampunan. Syukur-syukur bisa berlanjut di setelah bulan Ramadan. Menjegarkan kembali ruhiyah dari segala kesalahan dan dosa yang lampau. Ya, kita sebagai insan manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan. Bohong kalau kalian sampai saat ini hanya manusia suci yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti pernah melakukan dosa. Even mengatakan kepada orang tua itu termasuk dosa yang mungkin kalian lupa dan kalian tidak sadari. Mungkin ada dosa-dosa kalian yang lalai dalam beribadah, atau lupa menyapa guru, lupa memberikan salam kepada para ustazah, lupa memberikan kabar terbaik kepada orang tua, yang mungkin tidak kalian sadari bahwa itu adalah dosa-dosa yang dari kecil akhirnya bisa menjadi kebiasaan. Tidak menjaga adab etika terhadap ustazah, terhadap guru, terhadap orang tua, itu termasuk bagian dosa. Sebagian dosa yang sering kita lakukan sebagai tolibul ilm atau penuntut ilmu. Seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini, yuk sebelum masuk bulan Ramadan, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta sama Allah dibersihkan hatinya, luruskan niat Ramadan untuk membersihkan hati dan mengharapkan pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu harus sudah masuk di catatan agenda penting kalian. Jadi kalau kalian udah mulai ada perasaan hati yang gak enak sama temen atau sama sahabat, saatnya lah ini untuk berbaikan, minta maaf. Kenapa? Agar puasa kalian juga tambah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat mulia, malam kemuliaan, di mana di 10 terakhir sebelum akhirnya masuk ke Syawal ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bulan kemuliaan, bulan paling mulia, bulan 1000 bulan kalau ditahunkan sekitar kalau kalian melaksanakan ke ibadah di bulan Lailatul Qadar itu biasanya kalian kenal malam-malam ganjil. Apa ciri-cirinya malam Lailatul Qadar? Biasanya mataharinya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Pokoknya nyaman sekali pada hari itu, adem, tentram. Terus yang kedua, langit juga cerah, indah. Pokoknya di saat malam-malam Lailatul Qadar itu kalian beribadah dengan khusyuk. Tanggalnya kita tidak ada yang pernah tahu kapan, karena pastinya kalau malam ganjil di Indonesia belum tentu malam ganjil di luar negeri, misalnya di Amerika, karena perbedaan waktu. Maka jangan pernah mematokkan ini malam 21 nih, ini malam 23, berarti kita iktikaf. Terus malam genap, enggak karena bukan malam ganjil. Jangan. Jadi 10 terakhir Ramadan fokus. Kalau kalian masih di Aklis, ya berarti kalian iktikaf di sini. Kalau kalian jalan-jalan ke ETC, kakak-kakak kalian sedang beriktikaf tuh, udah pada ngangkat bajunya di masjid. Nah kalian kalau di Aklis berarti iktikaf. Kalau nggak di Aklis berarti ya kalian sama orang tua kalian untuk menghidupkan 10 terakhir Ramadan bersama orang tua dan adik kakak kalian di rumah. Syukur-syukur orang tua kalian mengajak kalian iktikaf, ya kalian semangat untuk mengikuti agenda iktikaf di masjid komplek misalnya. Malam Lailatul Qadar itu jadi tidak kalian harus fokus. Jangan memikirkan di 10 Ramadan terakhir sebelum lebaran sibuk nggak tilawah tapi sibuk Shopee, nyari baju lebaran terbaru, sibuk ke mall cari rok sama keluaran baju terbaru. Pokoknya sibuk mempersiapkan sepatu baru, sendal baru, baju baru. Kalau mau kayak gitu-gitu harusnya sebelum Ramadan, atau sudah mulai membiasakan, misalnya ada baju yang masih bagus, masih bisa dipakai. Artinya baju lebaran tidak wajib untuk kalian miliki, bukan menjadi pokok utama di 10 hari Ramadan. Jadi 10 hari di akhir Ramadan, pesan Ustazah, fokuskan hidup kalian untuk beribadah. Karena kita tidak pernah tahu kapan lagi kita bisa bertemu Ramadan selanjutnya. Itu maksudnya. Jadi kita tidak pernah tahu apakah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar di Ramadan selanjutnya. Alhamdulillah Allah masih memberikan rizkinya, kalian masih bisa diberikan nafas terbaik, oksigen terbaik sampai bisa masuk bulan Ramadan pada hari ini. Tapi kita tidak pernah tahu takdir Allah seperti apa. Maka yuk dimanfaatkan di bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar untuk bisa beribadah maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, baik itu tahajud, sholat subuh, sholat rawatib, sholat duha, tilawah, belajar, bersenyum, bersedekah. Karena bentuk sedekah bukan hanya sekedar uang. Misalnya, Ustazah, uang jajan aku pas-pasan, jajan buat buka puasa, kayaknya udah gak ada Ustazah buat disumbangin. Sedekah itu bukan hanya perkara uang. Kalian punya ilmu yang bisa kalian sumbangkan ke teman kalian. Contoh, ada teman kalian yang kesulitan misalnya di juz 3 dalam bermurojaat, sementara kalian udah di juz 13. Kalian bisa sisakan waktu kalian 1 jam aja untuk mendengarkan teman kalian dan memberikan tips-tips terbaik bagaimana cara menghafal Quran yang baik. Kalian punya ilmu membuat nugget, kalian bisa ajarkan ke teman kalian yang bagian tugas masak atau bagian teman kalian yang suruh rancang menu. Ini loh, jadi menyumbang ilmu adalah sedekah.
Sedekah bukan hanya sekedar uang, tapi kalian bisa menyumbangkan tenaga kalian. Melihat sampah di sekitar masjid, kalian refleks mengambil lap untuk bisa membersihkan agar nyaman. Akhirnya kalian mendapatkan amal-amal jariah orang yang sholat yang telah kalian bersihkan tempatnya. Itu sedekah. Sedekah tenaga berikutnya ketika kalian menyiapkan penampilan materi untuk kalian tampil membawa nama Aklis. Itu sedekah. Sedekah tenaga untuk membawa nama baik sekolah Aklis. Jadi bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya uang, tapi ada ilmu, ada tenaga sehat yang kalian punya, dan ada senyuman yang cuman 1 detik kalian sudah sedekah. Coba Ustazah melihat senyum terbaiknya hari ini. Masya Allah, cantik semua. Ada yang belum senyum? Masya Allah, terima kasih sedekahnya hari ini. Terbiasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustazah, sambil ketawa. Jangan Assalamualaikum Ustazah, lemes banget. Gara-gara mungkin sahurnya bukan makanan kesukaan kalian. Jadi cemberut aja ngejalanin puasa. Kayak gitu terus manyun, terus Ustazah nyuruh ini dikit, ya Ustazah ya sambil marah-marah. Akhirnya banyak pahala yang sia-sia karena kalian tidak menjalankan kebaikan-kebaikan selain sholat dan mengaji dan puasa. Jadi semua kebaikan akan berlipat-lipat pahala yang akan kalian dapatkan. Karena manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Apa hadisnya? Linnas anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk masyarakat atau teman sekitar. Jadi jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Minimal kehadiran kalian membawa keberkahan. Kalau lagi pengen sedekah buku ke perpustakaan, itu sedekah. Lakukan di bulan Ramadan. Syukur-syukur bisa dilakukan selanjutnya sampai Ramadan. Dan ciri-ciri orang bertakwa adalah kalau berhasil bulan Ramadan dan menjadi grade bertakwa, berarti di bulan Syawal, bulan-bulan selanjutnya harusnya sama, tidak ada perubahan. Tetap menjadi orang yang rajin bersedekah, rajin tilawah, sholat sunnah dijalankan, sholat wajib dijalankan, seperti itu. Selanjutnya takwa. Goals Ramadan hari ini kalian di poin ketiga, takwa. Idealnya menjadi fitri. Maksudnya idealnya kalian kembali menjadi manusia-manusia suci. Ceritanya Ramadan lagi dicuci nih dosa-dosanya sama Allah. Kenapa Allah sangat mengagungkan bulan Ramadan dan kalian bisa sangat bersih dari segala rangkaian dosa yang sudah pernah diperbuat? Karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran, dan itu sangat berat. Kesabaran dalam menahan hawa nafsu, nafsu marah, nafsu iri, pokoknya nafsu-nafsu yang berbentuk mendekati kemaksiat. Nafsu untuk tidak terlalu menggunakan, nafsu tidak untuk mendm para ikhwan yang bukan muhrim, itu rem loh, itu nafsu loh. Nah itu di bulan Ramadan direm semua. Nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, baik di kenyataan maupun di media sosial, itu sabar kita untuk tidak melakukan itu. Sabar kedua, kita ditahan untuk tidak makan dan minum dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Bagaimana kalian harus ngerjain tugas, belajar di Aklis, ngaji, bertilawah berkali-kali, tapi kalian gak makan, gak minum. Nah itu adalah kesabaran yang paling benar dan paling diterima sama Allah di bulan Ramadan ini. Kesabaran selanjutnya, bagaimana kalian menahan untuk tidak bertemu sama ibu sama ayah untuk sementara, karena kalian akan fokus melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Itu kesabaran paling mengguncang sih kalau Ramadan. Kebayang kalau sahur ada sayur bayam bikinan ibu, ada kolak kesukaan kalian,
salad buah, sementara misalnya di ma'had kalian tidak mendapatkan itu, tapi makanan yang sudah ya kalian syukuri dan kalian harus bersabar. Kenapa? Karena seperti yang diriwayatkan dalam surat Az-Zumar ayat 10 tentang kesabaran, bahwa Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa dihitung. Kesabarannya tidak bisa dihitung nilainya, jadi tidak ada batas. Tidak bisa Allah lipat-lipatkan 60 atau 700 kali lipat, tidak. Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu ngelos, istilahnya ghairi hisab, tidak ada sama sekali batasan untuk pahala orang bersabar. Sebesar itu pahala orang-orang bersabar, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kalian kemampuan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bersabar menjalani 3 hal yang sangat kalian mungkin kalau nggak sabar jadi sia-sia puasanya. Sabar melawan hawa nafsu, sabar melawan rasa lapar, dan sabar melawan kerinduan terhadap kedua orang tua kalian. Coba saya mau tanya di sini yang di luar Jakarta, yang tinggalnya pulang lebaran mudik, tunjuk tangan. Oh, Masya Allah, hanya 10% ya, selebihnya anak-anak Jakarta, anak-anak Jabodetabek yang insya Allah bisa pulang kapan aja. Lebaran gak perlu mudik-mudik ngantri macet-macet, dan insya Allah bisa menghabiskan malam-malam terakhir di malam-malam Lailatul Qadar bersama para orang tua, adik, kakak, dan sebagainya. Ada yang bisa bacakan satu surat Az-Zumar 10 tentang kesabaran? Silahkan dibacakan, bisa tunjuk tangan. Saya mau denger nih suara-suara indahnya nih. Siapa yang mau membacakan surat Az-Zumar ayat 10 yang bunyinya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, ayo. Silakan. Karena hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya batas. Masya Allah, di bulan Ramadan ini kita betul-betul diminta untuk bersabar. 3 hal sabar di usia muda seperti kalian yang Ustazah bilang harus benar-benar kalian rem untuk kalian bisa bersabar menunggu waktunya. Seperti itu ya. Dan meninggalkan maksiat itu memang gak enak, karena semua maksiat itu memang kalau dijalani enak, dan meninggalkannya gak enak. Bener gak? Seluruh maksiat itu enak. Enak kan? Pacaran, maksiat enak dilakukan karena kalian punya cowok idaman ya. Tapi kalau ditinggalkan, misalnya nggak mau pacaran karena itu maksiat, sabar menahan hati untuk bisa akhirnya menunggu waktu sampai ada orang baik yang datang ke rumah dengan waktu yang halal, itu baru yang betul. Nah, bagaimana kalian sabar menjalani itu? Nah, itu makanya pahalanya tanpa batas untuk menjaga izah kalian sebagai seorang perempuan, menjaga kesucian kalian sebagai seorang perempuan. Gak enak. Maksiat selanjutnya misalnya pergi sampai pulang malam, itu maksiat. Kumpul sama teman-teman, pulang lewat jam 9 tanpa izin umi sama abi. Sementara kalian akhirnya gak tarawih. Enak nongkrong di mall, makan kentang, makan mixue, makan es krim. Kalian lupa tarawih. Enak kan? Tapi lupa kewajiban sama Allah, maka maksiat itu enak tapi sangat sulit untuk ditinggalkan. Maka dibutuhkan kesabaran, dan balasannya apa Ustazah? Pahala yang tidak ada batasnya.
Kalian akan mendapatkan pahalanya itu ngelos. Biasanya dihitung. Misalnya sholat di Masjid Quba di Mekah pahalanya sama seperti 1000 kali. Kalau misalnya puasa di bulan Ramadan dan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti naik haji. Itu ada batasannya. Tapi kalau sabar itu ngelos sama Allah, tiada batas. Maka 3 poin yang pasti di usia-usia kalian sangat membuncah ingin kalian lakukan dan kalian harus menekan untuk tidak melakukan, ya sabar. Sabar, insya Allah. Kalau kalian bisa melewati semua kesabaran ini, insya Allah kalian akan menjadi orang yang fitri, orang yang suci. Seperti yang di slide takwa, idealnya kalian akan menjadi orang-orang suci kembali seperti bayi baru lahir. Tidak ada dosa jika semua pahala kalian dan ibadah kalian Allah terima. Suci secara mental, suci secara fisik, pikiran, hati, lisan di Syawal nanti karena telah menjalani detoksifikasi selama bulan Ramadan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian masuk sebelum ke Ramadan, ini adalah air keruh yang sudah menumpuk. Dosanya, dosa marah-marah, dosa nggak bersyukur, dosa lalai dalam mengaji, dosa lupa sholat tepat waktu, dosa masbuk, dosa wudhu yang banyak dosanya nih. Nah, masuk bulan Ramadan lagi didetoksifikasi nih, detoksifikasi, terus dimasukin lagi ke gelas dan disaring, tak kotorannya akhirnya numpuk, dan akhirnya menjadi air yang seperti ini, bersih kembali, suci kembali, fitri kembali. Kenapa harus lisan, pikiran, perkataan dan perbuatan? Ya karena semua yang kalian jalani adalah kesabaran semua unsur. Kesabaran mata untuk tidak melihat hal-hal tidak baik, kesabaran mulut untuk marah-marah, kesabaran hati untuk tidak iri dan dengki, kesabaran perut untuk melawan hawa nafsu, lapar dan haus, kesabaran hati untuk selalu bersyukur. Maka ketika Idul Fitri kalian akan menjadi air bersih, bening lagi, dimulai lagi menjadi anak-anak yang suci, anak-anak yang fitri. Maka jangan setelah Ramadan, mentang-mentang setelah Ramadan, ustazah Ramadan doang suruh sabar. Jangan, habis Ramadan tetap jadi anak yang solihah, tetap tilawah, tetap sholat wajib, tetap sholat rawatib, tetap sholat tahajud, tetap bersih airnya, nggak dinodai sama hal-hal yang berbau maksiat. Selanjutnya, goals Ramadan. Ada 4 poin goals Ramadan tahun ini yang kalian harus istiqomah menjalankan dan mudah-mudahan bisa kuat dalam menjalani hal-hal tersebut. Pertama, tulis target kalian dalam Ramadan tahun ini agar bisa mati dalam keadaan Islam dan berislam sampai kalian mati. Quwwatul aqidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Quwwatul aqidah atau memperkuat akidah di dalam hati. Ya, puasa ini kalau kalian tadi menjalankan apa yang Ustazah bilang, kalian akan memperkuat ketauhidan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan merasa intimate sama Allah. Di tahajud kalian akan berdoa apa saja. Ya Allah, di sekolah ini jadikan saya wasilah saya untuk bisa menarik orang tua saya masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan hamba untuk bisa menjadi dokter. Misalnya cita-cita kalian dokter kandungan ya Allah. Ya Allah, mudahkan hamba bisa memiliki akhlak yang baik terhadap guru dan orang tua kalian. Itu intimate sama Allah. Jadi kayak tauhidnya tuh lebih dapat. Nah, kalau tauhidnya dapat, keimanan kalian dapat, kalian mau kuliah ke luar negeri, kalian mau lanjut sekolah dan bergaul sama orang-orang baru, kalian akan tetap menjadi orang yang bertakwa karena sudah ada tauhid besar di dalam hati kalian. Per hari ini harus dimulai. Kalau sudah ada tauhid, udah ngerasa udah dekat
saja sama Allah, yuk makin didekat sama Allah. Jadi kuwatul akidah, memperkuat akidah di dalam hati. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka kalian harus menjadi hamba Allah yang paling dekat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk kalian lebih intimate lagi sama Allah, minta sama Allah apa yang kalian minta. Target kedua adalah taqwiyatus salihah billah atau memperkuat hubungan dengan Allah. Taqwiyatus salihah billah, memperkuat hubungan dengan Allah. Kenapa? Di bulan Ramadan ini sudah saatnya kalian, kalau di pesantren nih, habis tahajud, minta dulu sama Allah. Minta sama ustazah, mau doa lama-lama sama Allah. Minta sama Allah apa yang kalian pengen ke depannya. Karena saat inilah Allah akan mendengarkan semua doa-doa hambanya dan akan menghapus pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pertama minta ampun sama Allah, kedua minta dikabulkan semua apa yang kamu minta sama Allah. Curhat aja sama Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengenal apa yang dibutuhkan oleh kalian. Bukan yang langsung, mana ustazah kita habis doa besok pagi nggak dikabulin, nggak kayak gitu ya. Jadi habis berdoa Allah akan memberi di waktu yang paling pas sesuai dengan apa yang kalian minta. Percaya sama ustazah, karena sesungguhnya Allah paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik. Karena sesungguhnya apa yang kalian nilai baik belum baik menurut Allah, tapi apa yang menurut kalian ternyata itu yang terbaik menurut Allah. Contohnya, ustazah aku lulus dari sini, aku harus lanjut kuliah S1-nya di Inggris. Ibu aku udah nabung sekarang, udah mateng nih persiapan. Kalian udah jago bahasa Inggris di sini, tauhidnya udah cukup, udah siaplah bunda kalian berangkatin ke Inggris. Qadarullah, ketika mau berangkat ada satu masalah yang membuat kalian gak harus berangkat, dan itu semua sudah Allah yang mengatur, dan kalian akhirnya menjadi manusia yang menyesali tidak ke Inggris. Jangan, karena ternyata Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan menurut Allah, misalnya kalian ke Inggris itu ternyata kalian di Inggris akan menjadi anak-anak yang liberal, kalian di Inggris akan menjadi pergaulannya mungkin sholatnya susah, mungkin. Nah, banyak pertimbangan yang akan menurut Allah itu nggak baik nih kalau anak ini kesini nih. Nah, akhirnya Allah mempersiapkan sejajar dengan bagaimana kalian di Inggris, mungkin keterimanya di Ummul Qura Mekah. Jadi pahami ini, apa yang baik, apa yang terbaik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang menurut kalian buruk ternyata itu yang terbaik menurut Allah. Ingat pesan ustazah. Pesan kedua tadi apa? Ya, pesan target ketiga di bulan Ramadan ini adalah taqwiyatus silah bainan nas, memperkuat hubungan dengan sesama manusia, memperkuat hubungan baik terhadap sesama manusia, utamanya orang tua kalian. Kalau punya salah atau pernah menyakiti hati ibu sama ayah, minta tolong sama ustazah, ustazah aku mau minjam handphone, mau telepon orang tua, aku mau minta maaf. Karena ridho walidain, ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan, telepon orang tua. Kalau perlu nangis minta, ya Allah maafin aku maafin aku kalau udah terlalu berlebihan minta uang jajan, maafin aku, pokoknya minta maaf sama orang tua. Karena orang tua adalah yang utama kalau sesama manusia ya. Kan kalau sama Allah tadi poin 1 dan 2. Kedua, minta maaf sama guru-guru kalian, ustazah kalian, kepala sekolah, guru, musyrifah, ustadz-ustadz yang sudah mengajarkan kalian mengaji dan tidak lelah mendidik kalian, membangunkan kalian nanti sahur, tahajud. Minta maaf dulu sebelum Ramadan. Minta berkah
dari para guru kalian. Karena sesungguhnya orang tua kalian di sekolah ini yang guru kalian. Kalau kalian pernah menyakiti hati guru kalian, kalian minta maaf secara pribadi. Maafin ustazah, maafkan ana hilaf, ana minta ridho ustazah untuk ana bisa dikuatkan di sini, ana bisa mengaji, ana bisa menghafal, pokoknya minta maaf sama orang tua, kedua guru. Ketiga, perbaiki hubungan kalian sesama manusia, sesama teman kalian yang suka marah-marah ke adik kelas. Stop. Minta maaf sama adik kelas kalian. Afwan ya kakak, sebenarnya marah-marah gini biar kamu lebih bersih aja. Kakak tuh pengen kamu gini. Jadi minta maaf secara pribadi. Teman-teman sekamar, minta maaf kalau mungkin naruh handuk sembarangan, lupa naruh baju kotor, lupa ngunci kamar, lupa apa lagi? Teman-teman sekamar biasanya kesalahannya apa? Nggak piket, ngambil jatah puasa temennya, ya kan? Ya nggak sih kayak gitu? Nah, minta maaf sebelum masuk Ramadan biar semuanya bersih hatinya. Jadi perbaikin hubungan orang tua, guru, sesama teman, adik, kakak, semua harus rela dan ridho. Minta ridhonya, karena itulah kunci kalian bisa nyaman menjalankan bulan Ramadan. Karena kalau ada doa dahsyat dari seorang guru, ada doa yang sangat dahsyat dari seorang orang tua, dan ada doa dahsyat yang hadir dari teman kalian yang terzolimi. Karena dosa yang Allah dengar adalah doa-doa yang orang-orang yang terzolimi. Maka yuk Ustazah kasih waktu 1 menit, minta maaf sama teman kanan kirinya. Boleh berpelukan, minta maaf jika ada salah, yang ikhlas minta maafnya. Dah? Sudah minta maaf? Udah lega ya perasaannya? Boleh sambil target terakhir mendapatkan goals Ramadan. Kuwatut sabat atau memperkokoh jiwa kesabaran. Memperkokoh jiwa kesabaran atau bahasa Arabnya kuwatut sabat atau memperkokoh jiwa kesabaran. Yang tadi Ustazah bilang 3 sabar penting yang harus kalian tekan untuk bisa menjadi manusia lebih sabar. Sabar melawan hawa nafsu, untuk stop memposting hal-hal buruk di media sosial, stop berhubungan dengan ikhwan yang bukan muhrim, kecuali sahabat atau teman gak apa-apa, maksudnya someone spesial, stop. Gak usah, karena itu akan merusak konsentrasi kalian dalam berpuasa. Umi tahu, Ustazah tahu, di usia kalian adalah fitrahnya memang melihat ih lucu nih, cakep nih, soleh nih, gitu. Udah mulai center. Tapi ya udah sampai situ aja. Gak usah berkomitmen masih SMA. Misalnya manggilnya udah Abi, Umi, Beb. Ada nggak di sini yang manggil Abi udah makan padahal masih SMP? Ada nggak? Ya. Mulai hari ini sabar melawan itu semua, karena Az-Zumar ayat 10 Allah bersabda ada pahala besar tidak terbatas untuk orang-orang yang bersabar. Sabar melawan lapar dan haus, ya anggap aja ini diet biar kalian kurus sehat, kurus ala Rasulullah. Dan yang ketiga, sabar melawan apa? Ada ingat? Melawan rindu sama ibu, sama makanan kesukaan. Jadi tapi boleh minta izin untuk telepon orang tua, minta maaf sambil nyapa, Bu ya doain ya aku pengen fokus, mudah-mudahan aku bisa khotam tilawah, aku kirim syafaat pahalanya untuk ibu sama ayah. Jadi ibu ayahnya mencari rezeki buat beliin kalian semuanya yang terbaik, baik baju lebaran, baik hidangan terbaik di bulan lebaran. Baik, selanjutnya
Sudah tadi 4 target ya, 4 target goals Ramadan. Ya, karena hari temanya adalah mati dalam keadaan Islam atau berislaman sampai mati atau meninggal. Muslimah yang dirindukan surga, menurut hadis riwayat Ahmad nomor 1021, Syu'aib al-Arnaud, hadis ini ya, artinya hadis itu ada beberapa tingkatan. Nah, ini hadis hasan, artinya sahih. Jika seorang wanita pertama menjaga sholat 5 waktunya, kedua puasa di bulan Ramadan, ketiga menjaga kemaluannya, keempat menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Masya Allah, kemuliaan seorang wanita. Kalau kalian sudah menjadi perempuan dan bisa menjalankan 4 poin ini, katanya suruh milih tuh, pintu surga ada 8, mau masuk yang mana? Wis, keren banget kan? Misalnya kalian udah sholat, yang poin 4 mah belum lah ya, belum punya. Poin 4 di skip dulu. Poin 1, 2, 3, menjaga kemaluannya, berpuasa di bulan Ramadan, sama menjaga sholat 5 waktu. Itu aja yang kalian istiqomahkan sampai kalian akhirnya nanti menikah. Nah, kalau sudah menikah baru tuh catatan kalian dibuka lagi. Oh iya ya, kalau udah menikah taatnya nomor 1 sudah sama suami, bukan sama ibu, sama ayah nomor 2. Tapi ada suami nomor 1 di situ, karena ridho suami ketika menikah yaitu ridho Allah. Jadi poin 1 sama 3 dulu nih, karena masih jauh kalian mau menjadi istri itu masih jauh, masih puluhan tahun, masih tahunan, bisa dihitung ini ya, masih jauh. Jadi 1 sama 3. Poin paling berat di usia SMA, SMP adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan artinya kalian menjaga izzah kalian sebagai seorang perempuan sampai akhirnya kalian ditakdirkan untuk bisa berumah tangga. Maka menjaga izzah kalian sebagai perempuan, tidak menjadi berlian, tidak menjadi ahwat-ahwat yang gampang untuk didapatkan. Nah itu tidak gampang untuk bisa kalian akan paham apa bagian muhrim, siapa yang bukan, siapa yang berhak, segala macam itu kalian harus belajar agar kalian paham bagaimana cara menjaga kemaluan kalian. Nah, ketika ini semua sudah kalian dapatkan dan kalian jalani, insya Allah kalian akan menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah, mati dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena kalian senantiasa menjaga sholat, menjaga puasa, dan menjaga kemaluan. Selanjutnya, contoh dua muslimah sebagai penutup yang akan Ustazah sampaikan adalah Masyiqah dan Sumayyah. Ini adalah 2 contoh muslimah yang mempertahankan keislamannya sampai mereka husnul khatimah, sampai mereka syahid, dan mereka begitu tangguh dan kuat menjaga keimanannya dia, menjaga keislamannya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyiqah dikisahkan adalah seorang dulu dibilangnya budak ya, atau neni. Kalau Ustaz itu nulisnya neni, bahasa anak sekarang. Jadi nenek-nenek Firaun. Jadi Masyiqah adalah salah satu tukang sisir putri Firaun. Nah, ketika itu sisirnya jatuh dan Masyiqah tanpa sengaja refleks bilang Bismillah, Allah gitu. Kayak kalau kita tuh biasa pakai astagfirullah, Masya Allah gitu. Nah, ketika itu teruslah di mulut Masyiqah Allah gitu. Langsung anaknya nengok. Apa? Allah. Siapa dia? Tuhan saya. Kok Tuhan kita kan Fir'aun? Abi saya, kok kamu sebut nama lain? Jadi perlu diketahui ya, putri Fir'aun ya. Tapi nggak ada putra ya, makanya Nabi Musa waktu itu diambil sama istrinya. Tapi putrinya ada. Kamu saya bilangin ya sama Abi, kalau sama ayah saya, kamu kenapa tidak menyembah dia?
Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan yang semua itu ya Allah gitu. Jadi Masyito ini tinggal sama 3 anaknya. Ada 3 anaknya dan 1 bayi masih nyusuin. Ketika itu anaknya marah mendengar Masyito keceplosan bilang Allah, dan dia mempertahankan Tuhannya itu Allah bukan Fir'aun. Sampai akhirnya Masyito diadukan dan dipenjara, dan anaknya meyakinkan lagi, kamu benar Masyito, tidak menganggap saya Tuhan, kata Fir'aun. Iya, Tuhan saya Allah. Dia mengancamlah akan membunuh 3 anaknya dengan cara menggoreng di kuali besar. Ketika itu seluruh di istana Fir'aun itu, siapkan kompor dan kuali besar, tuang minyak yang banyak, penuhkan. Kita akan menghukum Masyito karena dia tidak menganggap saya Tuhan, karena dia menganggap Allahnya Allah. Jadi Masyito tetap Allah, Bismillah, Allah gitu. Ketika itu dia lempar, Fir'aun penjaganya ambil anak pertamanya, dilempar ke dalam kuali dan di depan Masyito. Jadi ini Masyito, anak-anaknya itu kuali, jadi dilempar sampai anaknya habis, sampai sisa tulang disaksikan oleh Masyito. Kamu masih mau, anakmu sudah tinggal tulang, kamu masih mau menganggap Allah itu Tuhan kamu? Bismillah, Allah, Tuhan saya Allah. Saya Tuhanmu, Allah, kata Masyito. Dia mempertahankan keislamannya. Dilempar anak keduanya, meninggal, wafat dalam seketika karena bara api yang sangat besar dan penggorengannya itu penuh minyak, tinggal tulang. Pernah kan makan tulang ayam? Tulang tengkorak pernah lihat kan kalau praktek biologi? Nah, udah sisa kayak gitu aja. Yang ketiga, tulang lagi tetap gak mau, tinggal dia nyusuin. Masyito lagi nyusuin sambil menangis menyaksikan anaknya. Itu anak kamu? Dia masih menyusui ya Firaun. Di situ benar-benar kayak mau nyerah, ada di titik terendah, kayak pengen murtad karena dipaksa murtad kan sama Firaun. Ayo bilang saya Tuhan kamu dan anak kamu aman, tidak saya bakar di kuali panas ini. Dia melihat anaknya menangis, kan namanya panas kan, nangis terus. Ketika itu Masyito keimanannya, keislamannya hampir saja turun 20%. Jadi udah benar-benar mau, ya udah saya mau murtad. Kasihan anak saya masih sangat baik. Pikir ibu, naluri seorang ibu di situ bermain. Tapi di sisi lain 3 anaknya sudah menjadi tulang, dan ini yang dipertaruhkan keimanan, keislamannya terhadap Allah. Akhirnya di saat itulah Allah menurunkan mukjizatnya. Bayi itu bisa bicara, bisa memberikan kesabaran kepada Masyito. Sabar ya ibu. Berbicara, jadi bayi itu berbicara. Pakai bahasa Arab, cuman ustazah nggak tahu ngomong apa. Cuman pokoknya bahasa ini, sabar ya Ummu, sabar. Ketika itu bayi itu berbicara dan makin yakin bahwa Allah ada bersama dia. Ketika itu bayi itu dibawa sama pengawalnya dan dimasukkan ke dalam kuali. Ustazah termasuk sedih kalau cerita ini karena sebagai seorang ibu. Anak bayi itu akhirnya tinggal tulang, dan terakhir Masyito, kamu masih mau bertahan dengan keimanan dan keislaman kamu, sementara 4 anakmu sudah mati di dalam kuali. Masyito cuma bilang, ya Fir'aun, saya hanya memesan untuk menyatukan tulang saya dan tulang anak-anak saya di satu kain kafan dan dikuburkan di satu liang lahat. Baik, kata Fir'aun, saya akan mengabulkan. Apa yang mau kamu ucapkan? La ilaha illallah. Dia mempertahankan keislamannya, dia mempertahankan keimanannya. Dia masuk di dalam kuali tanpa dibawa oleh pengawal, dan dia mati bersama anak-anaknya di dalam kuali. Dan perlu kita tahu, ketika Rasulullah jalan Isra Mi'raj, jalan ke surga, dia menyium bau yang sangat wangi di dalam surga itu. Lalu bertanya, ya Jibril, bau apa ini? Enak sekali, wanginya tidak pernah saya cium sebelumnya. Itu adalah Masyito dan anak-anaknya yang Allah syahidkan, husnul khotimah kan karena mempertahankan keislamannya sampai beliau mati. Dan Masyito sekarang bersama-sama anak-anaknya jadi penghuni surga dan menjadi orang yang sangat wangi di surga. Dan Rasulullah mengakui. Selain itu ada, adalah mujahidah yang meninggal syahid dalam perjuangan.
perempuan pertama di zaman Rasulullah yang termasuk pemeluk Islam. Sumayyah ini menikah dengan Yasir dan dia memiliki anak 3. Salah satunya nama anaknya Amr, dan Amr ini sering banget belajar sama Rasulullah Islam dan dia tertarik. Saat itu agamanya ketika ayahnya belajar dan sangat itu dikasih taulah ke ayah ibunya, dan ayah ibunya tertarik. Akhirnya keluarga Islam, masuk Islam. Diketahui oleh Abu Lahab, ditangkaplah semua itu, istri dan Yasir dan anak-anaknya, dihukum, diikat untuk dan mati dalam mempertahankan keislamannya. Sumayyah sendiri meninggal dalam kondisi ditusuk kemaluannya menggunakan tombak dalam pemaksaan waktu itu Abu Lahab untuk minta Sumayyah saat itu untuk keluar dari Islam, murtad, tapi Sumayyah masih bertahan teguh sampai akhirnya dia memegang teguh keyakinannya kepada Allah, mati di ujung tombak setelah berjuang, dan mujahidah pertama dalam sejarah Islam yang syahid husnul khotimah dalam mempertahankan keislamannya, dan ditusuk sama Abu Lahab dan akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah sama anak-anaknya. Maka dari cerita sejarah Islam masih sangat banyak pejuang-pejuang muslim terdahulu sebagai seorang perempuan yang mempertahankan keislaman. Pesan ustazah buat kalian, jangan pernah memperjualbelikan akidah kalian, jangan pernah mempermurahkan keimanan kalian, karena sesungguhnya ketika kalian mati dalam berjuang membawa nama Islam, insya Allah Allah sudah menunggu kalian di surganya Allah bersama para mujahidah-mujahidah, para syahid-syahid yang terdahulu meninggal karena memperjuangkan keimanannya. Itu saja, jangan murah kalau masalah tentang keimanan, tentang keislaman, dan coba berjuang membantu Kiai Haji Bahtiar Nasir dalam membuat bumi ini menjadi peradaban Islam melalui cara-cara yang rahmatan lil alamin, agar dari kalianlah lahir generasi Muslim, generasi Islam yang nantinya akan membawa bendera Islam dalam puncak kemenangan peradaban. Itu saja dari Ustazah. Allahu a'lam bishawab. Semua kebenaran datangnya dari Allah, dan jika Ustazah ada salah, semua datangnya dari Ustazah. Mohon maaf lahir dan batin. Astagfirullahaladzim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus punya sabarnya harus nggak ada batas. Sabar ya Allah, sabar. Jadi karena pahalanya juga unlimited kayak kuota. Selanjutnya kita sesi tanya jawab nih, untuk 3 orang yang bertanya kita silakan untuk mengajukan namanya. Ada yang ingin bertanya? Dari Ustaz, teman-teman semua. Boleh saya Ya, silakan moderator. Kira-kira tips untuk bersabarnya sendiri gimana sih? Tips menjadi orang sabar ya. Di zaman milenial godaannya Masya Allah luar biasa. Masya Allah tabarakallah ya. Sebenarnya kalau pertama kalian harus yakin dan paham bahwa pahala sabar itu tanpa batas. Kalau itu udah ada di mindset kalian, ya udah, mengharapnya udah ke dari Allah Subhanahu wa taala yang gak ada batasnya, itu membuat kalian terus bersabar, nggak pernah kayaknya kalian mengisi internet, kalau unlimited, kalian akan terus-terusan
terus-terusan nyari sesuatu ilmu tanpa kalian ada remnya. Karena nggak khawatir akan berapa nih tunggakan tagihan bulanan ibu kalau saya pakai nonton seharian misalnya. Nah seperti itu sabar itu kebaikan-kebaikan, tapi kadang ada kesalahan-kesalahan yang bakal kita lakuin. Tapi kalau kalian udah tahu pahalanya unlimited, kalian akan ngerem untuk tidak berbuat lebih jauh, apalagi hal-hal maksiat. Itu pertama. Jadi kalian harus paham dulu, tadabburi dulu surat Al-Zumar ayat 10 itu, bahwa orang-orang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Yang kedua, kalian harus main sama circle yang sama. Jadi kalau kalian pengen jadi hafizul Quran, temenan sama orang-orang yang senang baca tilawah, temenan sama orang-orang yang passionnya ke Quran. Nah, kalau kayak begitu, sabar kalian akan lebih mendukung. Karena misalnya kalau kalian futur, misalnya udah nggak mau lagi, udah capek baca Quran, circle kalian, ayo ini tuh pahalanya banget loh kalau kita jadi hafizul Quran, kita nggak bisa ngasih mahkota loh ke ibu sama ayah. Jadi perbaiki pertemanan, perbaiki lingkungan kamu, cari orang-orang yang benar-benar udah punya tingkat kesabaran tingkat dewa. Jangan kamu masih belajar sabar temenan sama orang yang emosional, yang ada sabar, aduh udah malas sih, iya tuh lagian ngapain sih sabar-sabar, udah ituin aja, itu lagi satu lagi, iya ngapain capek tahu sabar, ini nggak ketemu. Jadi kedua, perbaiki circle pertemanan kalian, cari yang satu passion. Misalnya senang ke kimia, udah kalian coba meneliti. Allah memberikan kalian kemampuannya berbeda-beda ya, ada yang ke Quran, ada yang passionnya ke psikologi, ada passionnya yang senang penelitian, ada yang senang literasi. Jadi cari pertemanan yang kira-kira itu emang benar-benar satu firqah, satu kesabaran sama kalian, dan coba kalaupun ada yang emosional satu aja. Misalnya dari satu sahabat 5, yang emosional satu, yang 4-nya lagi proses menuju anak-anak sabar gitu. Jadi pergaulan. Ketiga, minta sama Allah untuk bisa dikuatkan hatinya. Di sholat-sholat, habis sholat nih, ya Allah, kan hamba orang yang sabar menerima semua ketetapan-Mu. Ya Allah, bersihkan hati hamba, luruskan niat hamba. Mintanya sama Allah, karena yang bisa ngasih sabar atau enggak cuma Allah. Bukan ustazah, bukan orang tua. Percuma kalian mati-matian sabar, tapi kalian nggak pernah minta sama yang punya hati, pasti kalian akan goyah terus. Itu 3 tipe penting ya. Jadi perbaiki hubungan sama Allah dan minta kesabaran sama Allah. 2, perbaiki lingkungan, circle pertemanan. Artinya kalau ada yang emosional tapi dia pinter, nggak apa-apa, rekrut aja. Nanti dia yang kita pengaruhin buat jadi orang sabar. Ya, jadi itu tadi yang ketiga, tadabburi Al-Quran ayat-ayat sabar. Disitulah kalian akan melihat betapa janji-janji Allah, orang sabar adalah surga. Surga adalah ending kehidupan kita. Kita di dunia hanya mati. Allah sudah mempersiapkan surga buat orang-orang yang bersabar dan bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ustaznya ya. Ya, silakan. Yang lain. Jangan susah-susah ya. Kalau ustazanya belum sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa afwan yang awal-awal ustazah kurang paham? Jikalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar selain suasana alam yang dirasakan, lalu apa yang kita dapatkan selain suasana tersebut? Selain ciri-ciri yang tadi saja sebutkan suasana. Ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar, apa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu kayak apa? Suasananya.
itu banyak kisah ya. Ya terima kasih pertanyaannya. Banyak kisah yang pernah Ustazah dengar terkait bagaimana malam Lailatul Qadar bisa menyentuh kita, sebagaimana apa kira-kira yang lewat apa Lailatul Qadar itu dapat. Ustazah hanya bercerita dari beberapa kisah yang pernah Ustazah dapatkan waktu belajar di kampus kemarin di IKI. Jadi biasanya ada beberapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya dari malam itu gitu. Berbagai macam tanda yang Ustazah nggak bisa jelaskan karena di luar nalar pikiran manusia gitu. Jadi misalnya ada yang pernah dengar Ustazah pernah mendengar waktu kecil itu ada seorang kiai besar ketika malam habis tahajud Lailatul Qadar dia menimba sumur, terus air sumurnya itu menjadi beku. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat secerca cahaya ketika berdoa kayak gitu-gitu. Jadi Ustazah nggak bisa memastikan pastinya seperti itu karena masing-masing kisah yang konon mendapatkan Lailatul Qadar itu berbeda. Yang Ustazah tahu setitik cahaya yang paling Ustazah bilang masuk ke nalar logika Ustazah, titik cahaya itu ketika sedang tahajud dan iktikaf terhadap Allah Subhanahu wa taala, titik cahaya itu datang dan menerangi seketika ruangan, dan saat itu dia pingsan dan bangun-bangun. Dia akan menjadi orang yang sangat membawa nama Islam menjadi rahmatan lil alamin ya. Artinya orangnya sangat menyejukkan, orangnya juga sangat bercahaya wajahnya seperti itu. Tapi kalau sampai hari ini Ustazah yang merasakan, oh ini ciri-ciri tadi malam Lailatul Qadar ketika iktikaf di EKC. Ketika iktikaf di EKC para santri biasanya ustadz datang tuh habis sholat syuruk, terus keluar ke masjid terus ngelihat udaranya tuh sejuk. Kalau EKC itu kan dingin banget di tengah malam itu kayak berapa derajat, 13 derajat mungkin, dingin banget. Ketika itu pagi cerah terus matahari, nah itu biasanya Ustadz Masya Allah, Alhamdulillah naik TV kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke cuaca, tapi dapat atau enggaknya itu semua urusannya hamba dan Allah yang tahu. Adapun ciri-cirinya, nggak mungkin kan orang yang dapat gue kena dapat Lailatul Qadar nih gue orang soleh nih, orang suci nih, ya salam dapat Lailatul Qadar, nggak mungkin. Karena itu hubungannya benar-benar deep, dalam antara dia sama Allah, dan yang tahu hanya dia sama Allah. Dan biasanya orang-orang soleh itu dia tidak pernah bercerita tentang kesolehannya, dia tidak pernah bercerita tentang kelebihannya. Saya dapat Lailatul Qadar, saya bisa nyembuhin penyakit semua, ya tolong ya berobat sama saya, salim. Itu biasanya udah aneh, udah syirik itu namanya. Jadi itu yang bisa Ustazah jawab. Biasanya orang-orang yang dapat anugerah Lailatul Qadar atau dapat cipratan Lailatul Qadarnya itu justru dia punya peningkatan hubungan sendiri sama Allah, dan biasanya bercahaya dan membawa Islam itu sejuk dan rahmatan lil alamin. Jadi dia setiap ngomong tuh adem segala macam. Tapi apakah dia dapat atau enggak itu biasanya justru orang-orang yang dapat kayak gitu dia malah deep, dia punya hubungan dalam sama Allah yang enggak ada orang satupun tahu. Ya, tapi yang Ustazah bilang, ciri-cirinya Ustazah belajar dari para asatidz. Emang apa sih? Oh iya, karena biasanya mendung, hujan terus menerus semalaman. Kok hari ini cerah, semalam 2 cerah, terus dinginnya tuh lain. Bukan dingin yang menusuk tulang, tapi dinginnya kayak ada di, pokoknya lain, rasanya lain. Gitu. Jadi ya Ustazah juga mengundang siapa tahu ada yang mau iktikaf di gunung. Silahkan kalau lagi libur jalan-jalan ke EKC. Ustazah kita mau iktikaf dong di sana, ketemu kakak-kakak akhwat, silahkan Ustazah tunggu. Ya, biar sekalian lihat. Nanti Ustazah kasih tahu, Ustaz tolong dong ceritain yang kira-kira Lailatul Qadar yang kayak gimana nih malamnya, nanti Ustaz langsung yang bicara. Ustaz Rusdi atau Ustaz Hafid. Itu sayang. Ya udah ya. Kayaknya cukup ya dari Ustazah, udah jam segini. Takut ada acara lain. Udah cukup insya Allah.
ini mah para mujahidah yang sudah siap 2 hari ke depan. Jangan lupa minta maaf sama orang tua, sama guru, sama teman, dan siapkan hati, mental, pikiran untuk menjadi fitrah kembali di bulan Syawal. Qaballahu minna wa minkum. Saya mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Semoga kita bisa lebih semangat nih menyambut bulan Ramadan, dan semoga kami agar kita bisa lebih semangat. Saya sebagai pengantar hari ini semangat nih menyambut bulan Ramadan, dan semoga kami agar kita bisa lebih semangat. Saya sebagai pengantar hari ini kami